salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septian Wilson. Inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Saudara, Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 semakin dekat dan dalam proses politik yang digelar 5 tahun sekali ini, Bupati Malang menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang untuk bertindak netral. Jelang pemilihan umum dan pilkada tahun 2024, Bupati Malang, Muhammad Sanusi menyampaikan pesan penting kepada ASN, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Dalam hal ini, aparatur sipil negara tidak boleh berpolitik praktis dalam pemilu 2024. Pencerahan tersebut disampaikan dalam acara evaluasi penyelenggaraan daerah, reformasi birokrasi dan netralitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Orang nomor 1 di lingkungan Pemkab Malang tersebut menyampaikan, ASN harus bersikap netral dalam kontestasi politik. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak berpihak kepada kepentingan siapapun. Sementara dalam hak politik, ASN dapat menyalurkan hak politiknya sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya. Menurut Sanusi, kinerja para ASN harus mutlak dan tegak lurus mengikuti arahan serta kebijakan dari Bupati. Pasalnya, Bupati merupakan pejabat pembina kepegawaian para ASN di lingkup kabupaten. Dan diperhatikan oleh Bupati, maka dalam kinerjanya ikut Bupati dan dalam politik harus netral. Jangan ikut kemana-mana. Ikuti saja haknya sebagai warga negara, hak politiknya gunakan. Tapi jangan main-main berpolitik. Urusan kinerja ikut PPK. Ya, pembina kepegawaian itu adalah Bupati. Jadi dalam kinerjanya pemerintah Kabupaten Malang jangan dipolitisir. Kalau dipolitisir, ya Bupati punya kewenangan. Apalagi dapat rekomendasi dari Bawaslu untuk diambil tindakan, Bupati akan ambil tindakan. Ini yang harus dipegang bersama. Tapi selama itu Bupati tidak berpolitik, aman, selamat. Tapi berpolitik dan itu Bupati, ya
bisa aman, bisa selamat. Jadi kinerjanya harus mutlak, tegak lurus, mengikuti arahan dan kebijakan bupati dalam hal kinerja. Berpolitiknya netral, tapi hak politik wajib tetap digunakan sesuai dengan hati nurani. Ini jangan dipolitisi, tetapi ini tetap harus melekat sesuai dengan keyakinan dan kepentingan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak. Apabila ditemukan ASN yang melakukan politisasi di tubuh pemerintah Kabupaten Malang, maka Bupati akan menggunakan kewenangannya untuk mengambil tindakan tegas, berupaya sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Batik motif tempe khas Desa Beji dipamerkan dalam Festival Beji Kampung Tempe yang keempat tahun 2023 ini. Dan diharapkan nantinya produk batik motif tempe tersebut bisa dipatenkan sebagai ikon Desa Beji, serta dapat digunakan sebagai pakaian dinas harian yang akan dikenakan oleh pemerintah desa, Karang Taruna, bahkan lembaga kemasyarakatan. Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, selain dikenal sebagai sentra pengrajin tempe, kini Desa Beji juga mengembangkan ikon baru, yaitu batik motif tempe. Di mana batik motif tempe ini sudah pernah di-launching pada Festival Beji Kampung Tempe atau FBKT tahun 2021 lalu. Dan pada tahun ini, batik motif tempe yang diberi nama Bateji ini dipamerkan dalam gelaran FBKT yang keempat tahun 2023. Serta ditampilkan pula proses pembuatan batik cap motif tempe tersebut. Terlihat motif batik yang ditampilkan bergambar irisan tempe yang dipadukan dengan motif bunga-bunga atau daun. Ditambah ornamen yang membuat batik tersebut terlihat lebih cantik. Di samping itu, adanya batik motif tempe ini juga sebagai upaya untuk mendukung kreativitas warga, terutama di bidang ekonomi. Adapun ide menciptakan batik tempe ini muncul dari banyaknya aktivitas masyarakat yang membuat olahan makanan dari bahan dasar tempe. Kemudian warga mulai memikirkan terkait cara agar ikon Desa Beji sebagai kampung tempe bisa lebih dikenal luas. Akhirnya muncullah ide untuk memperkenalkan Beji sebagai kampung tempe melalui kain batik. Ketua Bateji Tri Nur Hayati menyampaikan bahwa produk Bateji ini merupakan batik tulis dan juga batik cap yang diproduksi oleh pengrajin batik di wilayah Desa Beji. Sementara untuk harganya sendiri per kainnya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp250.000. Dan diharapkan nantinya produk batik motif tempe ini bisa dipatenkan sebagai ikon Desa Beji, serta dapat digunakan sebagai pakaian dinas harian atau PDH yang akan dikenakan pemerintah desa, Karang Taruna, bahkan lembaga kemasyarakatan untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke Desa Beji. Pengembangannya mulai tahun 2021. Untuk kelanjutannya kami selalu membuat inovasi-inovasi baik itu gambar, tapi tetap untuk ada motif tempenya. Batik tempe ini dipasarkan di wilayah Beji sendiri, kemudian di Kota Batu juga. Kemarin juga ada pesanan dari NTB, kemudian Bali juga. Itu sih selama ini. Batik capnya sendiri mulai dari 200. Kalau batik tulis mulai dari 250 up. Untuk harapannya kita selalu untuk berinovasi serta selalu memasarkan, dan batik tempe bisa dikenal oleh masyarakat luas. Terutama saya ingin seperti teman-teman pembangkit lainnya, mereka bisa ke luar negeri. Jadi harapannya batik tempe bisa seperti itu. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Ya, beberapa informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Masuk informasi selanjutnya. Ribuan warga banjiri Desa Sumberjo, Kota Batu saat digelar Malam Cek Sound memperingati Selamatan Desa Sumberjo yang ke-113. Puluhan unit sound system ternama dihadirkan yang nilai sewanya mencapai puluhan juta rupiah untuk menyemarakan Selamatan Desa Sumberjo. Ribuan warga membanjiri Desa Sumberjo, Kota Batu saat digelar Malam Cek Sound peringati Selamatan Desa Sumberjo yang ke-113. Puluhan unit sound system ternama dihadirkan yang nilai sewanya mencapai puluhan juta rupiah untuk menyemarakkan Selamatan Desa Sumberjo, Kota Batu. Dari masing-masing wilayah, baik RT dan RW ikut andil dalam menyemarakkan Selamatan Desa dengan menghadirkan sound musik yang suaranya cukup menggelegar. Yoyok, Ketua Panitia Selamatan Desa Sumberjo menegaskan rangkaian Selamatan Desa telah dilakukan, salah satunya cek sound di setiap wilayah RW maupun RT. Beragam penampilan panggung bebas dilakukan oleh warga pada malam cek sound, seperti senam kreasi, senam zumba, DJ, dancer, ataupun sekedar mendengarkan suara musik dengan diiringi penari panggung. Gelaran cek sound di Desa Sumberjo, Kota Batu tentunya mendapatkan antusias tinggi dari warga desa lain untuk menyaksikan dan mendengarkan langsung musik-musik yang dimainkan dengan volume dan power yang cukup kuat. Lampu sorot dan disko menambah suasana meriah pelaksanaan cek sound di Desa Sumberjo, Kota Batu. Cek sound digelar semalam suntuk dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari. Cek sound saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat, meski harga sewa satu unit sound system lengkap dengan lighting hingga pemandu musik mencapai puluhan juta rupiah. Namun tidak sedikit saat ini di setiap event Selamatan Desa dipastikan menghadirkan sound musik yang cukup menggelegar. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Sementara itu, Desa Sumberjo kembali menggelar karnaval pertama kali pasca pandemi Covid. Pawai ini diadakan untuk merayakan hari jadinya yang ke-113 sekaligus ajang bersih desa dengan tema inovasi dan kreativitas seni budaya. Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kota Batu kembali menggelar karnaval pertama kalinya pasca pandemi COVID-19, Minggu 16 Juli 2023. Pawai ini diadakan untuk merayakan hari jadinya yang ke-113 sekaligus ajang bersih desa dengan tema inovasi dan kreativitas seni budaya. Yoyok, Ketua Panitia kegiatan, menjelaskan karnaval desa ini diadakan sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan potensi seni dan budaya yang dimiliki oleh Desa Sumberjo kepada masyarakat luas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan keindahan lingkungan desa. Karnaval Desa Sumberjo tahun ini sangat istimewa karena merayakan hari jadi desa yang ke-113 dan ingin menampilkan inovasi dan kreativitas seni budaya yang menjadi identitas dan kebanggaan Desa Sumberjo. Melalui karnaval ini pihaknya juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan keindahan desa. Ada yang berbeda dalam karnaval yang diikuti oleh 10 RW di wilayah Desa Sumberjo yang meliputi Dusun Sumberjo, Dusun Sumbersari, serta Dusun Santrean ini.
di mana pada masing-masing perwakilan RW bahkan RT menghadirkan tarian kreasi dengan diiringi musik menggunakan sound system cukup menggelegar dengan power yang cukup besar. Ya, kemarin diawali dari hari Kamis malam Jumat Legi, jadi para perangkat desa dan seluruh panitia menuju ke punden-punden untuk ya kegiatan doa seperti itu. Kemudian hari Jumatnya kita ada doa bersama di kantor desa. Kemudian Sabtu kemarin itu persiapan untuk karnaval ini, dan Minggu pada hari ini karnaval dari seluruh warga masyarakat Desa Sumberjo. Diikuti oleh berapa RT RW Desa Sumberjo? Kita kontingen pada hari ini hitungannya adalah mulai dari RW 1 sampai 10. Jadi diikuti oleh 10 RW dari Desa Sumberjo. Kemudian ada 2 dari Karang Taruna yang membuat barisan sendiri. Ini tema kali ini apa? Kok berbeda ini? Ya, memang agak berbeda, Mas. Tema kali ini sebenarnya kan kita masih tetap ada tradisinya. Cuman inovasinya sekarang saat ini seperti ini yang lagi viral, ya, Jackson gitu ya. Jadi kita masih tetap mempertahankan tradisi, tapi inovasi ya biarlah tetap jalan. Katanya ini menyewa sound ini sampai puluhan juta ya, Mas? Sound system, ini warga sendiri yang antusias untuk menyewa. Jadi masing-masing lingkungan kemudian menyewa sendiri-sendiri sampai ada yang harganya puluhan juta. Berapa? Yang paling mahal berapa ini kemarin? Ya, kurang lebih sekitar 25 jutaan. 25 juta itu untuk satu sound itu ya? Desa Sumberjo sendiri merupakan desa dengan potensi produk pertanian sayur mayur, terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Sumberjo, Dusun Sumbersari, dan Dusun Santrean, dengan total jumlah 10 RW. Desa Sumberjo didominasi oleh wilayah persawahan dan bukit. Desa Sumberjo terbagi menjadi 3 dusun, yakni Dusun Sumberjo, Dusun Sumbersari, dan Dusun Santrean. Di sebelah utara, Desa Sumberjo, tepatnya Dusun Santrean, berbatasan dengan Desa Gunung Sari dari Kecamatan Bumiaji. Sebelah selatan, Desa Sumberjo berbatasan dengan Desa Pesanggerahan, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidomulyo. Kemudian bagian barat berbatasan dengan wilayah hutan yang masih berada di kawasan wilayah Batu. Desa Sumberjo memiliki wilayah yang tinggi dan rendah karena terdapat gunung banyak yang syarat dengan banyak legenda. Selain itu, persawahan yang begitu luas menjadi lahan sebagai mata pencaharian utama masyarakat Desa Sumberjo, yakni sebagai petani. Sehingga desa ini berpotensi sebagai desa wisata petik sayur. Hasil komoditi utama di Desa Sumberjo ialah seledri yang banyak dijual di pasar-pasar. Jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat kota dan sarana transportasi seperti jalan yang sudah didominasi oleh aspal, membuat Desa Sumberjo menjadi desa yang cukup maju. Kondisi geografis yang indah dengan pemandangan Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Banyak di sebelah barat, dan hamparan sawah membuat Desa Sumberjo memiliki daya tarik tersendiri sebagai destinasi wisata. Hal ini didukung dengan sudah mulai banyaknya fasilitas penginapan yang tersedia di Desa Sumberjo. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Selepas jeda, beberapa informasi menarik dari Kota Batu masih akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV.
Tahukah Anda tata krama itu apa? Tata krama adalah istilah bersinonim dengan sopan santun dan peradaban. Berasal dari bahasa Jawa, tata berarti aturan, dan krama atau kromo berarti baik. Tata krama suatu bangsa pasti berbeda dengan bangsa yang lain, karena tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dari adanya pergaulan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News dan kita masuk informasi selanjutnya. Terkait dengan pembangunan tahap kedua di SMP Negeri 07 Batu nantinya akan dilaksanakan tahun ini dan target penyelesaiannya juga diharapkan akan terselesaikan di tahun ini. Terkait dengan pembangunan tahap kedua di SMP Negeri 07 Batu, nantinya akan dilaksanakan tahun ini dan target penyelesaiannya juga diharapkan juga tahun ini dapat terselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bangun Yulianto bahwa untuk pembangunan tahap kedua di SMP Negeri 07 tahun ini dapat terselesaikan. Untuk saat ini prosesnya masih menunggu prakontrak, di mana prosesnya masih menunggu tanda tangan kontrak. Tetapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berharap nantinya pembangunan tahap kedua di SMP Negeri 07 Batu dapat dilaksanakan di bulan Juli. Untuk target penyelesaiannya pembangunan tahap kedua di SMP Negeri 7 yaitu tahun ini. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri telah melakukan proses serah terima penggunaan kepada Dinas Pendidikan. Hal ini dikarenakan masih masuk dalam masa pemeliharaan. Tetapi nantinya selama masa pemeliharaan telah selesai, akan diserahkan permanen kepada Dinas Pendidikan Kota Batu. Karena ini lagi masa persiapan untuk tanda tangan kontrak. Ya diharapkan Juli awal sudah bisa bekerja. Kalau targetnya tahun ini sudah selesai? Harus selesai yang tahap 2. Tahap 2. Berarti yang kemarin juga sudah serah terima, Pak? Oh sudah, makanya masa pemeliharaan. Dari dinas ke dinas apa? Oh ya. Ke pendidikan, dinas pendidikan. Sudah serah terima penggunaan sementara, karena kan masih masa pemeliharaan. Okay. Nah, nanti setelah masa pemeliharaan berakhir akan kita serahkan secara permanen kepada Dinas Pendidikan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu, Komisi C lakukan audiensi dengan DLH dan juga relawan Ekoenzim Kota Batu yang bertempat di ruang rapat Komisi DPRD Kota Batu. Ya, Komisi C menerima audiensi terkait dengan permasalahan sampah organik yang ada di Kota Batu. Dan dalam rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Hamim Tohari. Kita duduk bersama, tentunya disampaikan oleh juru bicara relawan Ekoenzim Kota Batu bahwa latar belakang audiensi kali ini yaitu seringnya sampah menjadi masalah di berbagai kota, terutama di kota wisata Batu. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya edukasi bagi warga masyarakat agar dapat memanfaatkan sampah, terutama sampah organik, sebaik mungkin. Dengan pertumbuhan jumlah dan penduduk wisatawan yang semakin meningkat, mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat juga ikut meningkat. Hal ini tentu berdampak pula pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Tumpukan sampah ini akan menjadi masalah besar jika dibiarkan begitu saja, karena sampah akan menghasilkan gas metan yang menyebabkan pemanasan global, seperti yang terjadi di lingkungan Kota Batu pada saat ini. Untuk menanggulangi dan meminimalisir permasalahan tersebut, maka perlu diadakan upaya pengelolaan sampah organik ini agar menjadi sesuatu yang berguna, yaitu ekoenzim. Sudah dibuktikan bahwa cairan ini sangatlah berguna bagi kehidupan, baik untuk kesehatan maupun untuk pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama memberi edukasi dan memberi contoh cara pembuatan sekaligus aplikasi ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari
Dengan adanya pembuatan ekoenzim akan dapat mengurangi volume sampah di TPA dan membuat masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan, sehingga tidak membuang sampah dengan percuma. Para relawan ekoenzim selama kurang waktu 2 tahun ini sudah berupaya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan edukasi tentang cara dan pemanfaatan ekoenzim melalui PKK, desa dan kelurahan di seluruh Kota Batu. Namun, perlu dukungan yang lebih luas lagi agar pembuatan ekoenzim benar-benar bisa menjadikan kebiasaan baru, sehingga menjadi budaya baru dalam pengelolaan sampah. Untuk pemanfaatannya, sudah menggunakan ekoenzim untuk menangani bau TPA yang menyengat, membantu peternak mengatasi PMK, mengganti agen pembersih yang mengandung bahan kimia asintetis, dan lain sebagainya. Dari Kota Batu, Abraham Petrika ATV melaporkan. Masuk informasi seputar dunia olahraga, atlet catur Kota Malang akan bertolak ke Bandung untuk mengikuti kejuaraan catur nasional. Pelatih catur Kota Malang pastikan atletnya akan berikan penampilan terbaik dalam setiap laganya. Atlet catur Kota Malang akan bertolak ke Bandung mengikuti kejuaraan catur nasional. Pelatih catur Kota Malang pastikan atletnya akan berikan penampilan terbaik dalam setiap laga. Persatuan Catur Gajah Mada mengikuti serangkaian agenda lomba dan event catur yang ada di Indonesia. Hampir seluruh event catur terdapat atlet dari PCGM Kota Malang. Atlet pilihan yang diturunkan adalah yang akan mewakili Kota Malang dalam Porprov 2023. Selain untuk uji coba mental atlet, juga untuk menambah jam terbang para atlet dalam menghadapi permainan dari delegasi daerah lain di Indonesia. Terdekat ada event lomba catur nasional yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Para atlet yang dikirim untuk bertanding adalah atlet yang bakal berlaga dalam Porprov 2023. Di PCGM Kota Malang ini, karena memang udah terbiasa untuk bertanding mereka ya, saya rasa mentalnya sudah cukup baik ya. Dan setelah ini ada juga catatan mereka akan berangkat ke Bandung untuk mengikuti kejuaraan Open Turnamen tingkat nasional. Untuk anak-anaknya sendiri kan terbagi, ada yang sudah biasa main di kelompok level internasional, kelompok level nasional, ada yang baru level Jawa Timur, ada yang bahkan memang baru di level Kota Malang ya. Jadi ada beberapa anak memang yang punya target di pertandingan tersebut, ada juga yang kita targetkan untuk menambah pengalaman. Harapan ke depan PCGM Kota Malang dalam hal ini secara khusus ya, itu dapat terus mencetak prestasi di bidang olahraga catur ya. Dan untuk Kota Malang khususnya dapat terus berprestasi kan. Dan atlet-atlet sini bisa paling tidak itu mengikuti jejaknya seniornya yang Nayaka Budi Dharma kemarin itu mencetak medali perak ASEAN X Championship di Bangkok, Thailand ya. Itu memang bukan atlet PCGM tapi merupakan atlet Kota Malang yang juga menjadi panutan. Diharapkan dengan rutin mengikuti berbagai event catur mampu memberikan motivasi lebih bagi peserta, sekaligus menjadi energi positif untuk generasi yang lebih junior. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dian Arista, News Sport ATV melaporkan. Pemirsa, beredar sebuah unggahan video di platform YouTube yang menyebut bahwa pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri dikerahkan untuk menangkap orang-orang yang akan menjegal Anies Baswedan pada pemilihan Presiden 2024. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita?
Beredar sebuah unggahan video di platform YouTube yang menyebut bahwa pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dikerahkan untuk menangkap orang-orang yang akan menjegal Anies Baswedan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Apa iya TNI dan Polri siap mengerahkan pasukan untuk menangkap orang yang menjegal Anies Baswedan? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada 3 Juli lalu yang mengutip situs turnbackhoax.id, klaim yang menyebut bahwa pasukan TNI dan Polri dikerahkan untuk menangkap orang-orang yang akan menjegal Anies Baswedan pada Pilpres 2024 adalah disinformasi. Video berdurasi 8 menit 13 detik tersebut hanya menjelaskan mengenai komentar mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana terkait perubahan pengajuan sistem pemilihan umum atau pemilu di Indonesia. Narator dalam video juga membacakan artikel Tempo.co dengan judul "Begini komentar Denny Indrayana sebelum dan sesudah putusan MK. Apa tanggapan Mahkamah Konstitusi?" Sobat News, jangan sampai kemakan berita yang belum tentu benar keasliannya ya. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Dan pemirsa, berikut kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septen Wilson. Terima kasih dan sampai jumpa. Balik nunggu macet.